kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fadila Mita Sofiana dengan NIM K8421016. Dan saya Eli Rizky Anggraini dengan NIM K8421013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran filsafat dan perkembangan ilmu Renaissance modern. Renaissance sendiri mengandung arti bahwa Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Selanjutnya yaitu reformasi keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma. Yang pertama, seni dan budaya berkembang lebih pesat. Yang kedua, munculnya pemikiran daerah baru yaitu Columbus menemukan benua Amerika. Yang ketiga, penemuan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus dan Galileo. Tahap awal munculnya Renaissance ini tidaklah membuat filsafat langsung bangkit dan berkembang, sebab harus berkonfrontasi dengan pemikiran keagamaan. Setelah 2 zaman, baru terlihat benih-benih perkembangan di bidang filsafat yang dilandasi kesadaran kuat akan eksistensi kehidupan. Munculnya Galileo memberi arah yang tepat bagi perkembangan ilmu alam. Leonardo da Vinci memperkenalkan dasar pengalaman bagi dasar ilmu alam dan matematika, serta mencoba menghindari diri sedapat mungkin dari filsafat spekulatif. Demikian juga Copernicus yang dengan pendapatnya mengenai bumi mengelilingi matahari berhasil menggulingkan filsafat Aristoteles. Kemunculan para ilmuwan inilah menjadikan zaman Renaissance melangkah pada masa pendewasaannya yang dikenal dengan Aufklärung atau pencerahan atau zaman Budi. 2 kubu astronomi. Yang pertama, heliosentrisme, yaitu bumi mengelilingi matahari yang sebagai pusat jagat raya. Maksud dari teori heliosentris adalah teori ini yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Teori inilah yang dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting sepanjang masa, bahkan dianggap sebagai titik mula fundamental bagi astronomi modern dan sains modern. Yang kedua, geosentrisme, yaitu bumi sebagai pusat jagat raya. Maksud dari teori geosentris ini adalah teori ini muncul sebelum teori heliosentris. Teori awal yang muncul terkait dengan sistem tata surya kita adalah teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh ahli dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus. Teori geosentris menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Teori ini didukung oleh para ilmuwan lain seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Humanisme. Tokoh dari humanisme yaitu Francesco Petrarch. Humanisme sendiri adalah suatu paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Dalam hal ini, humanisme merupakan sebuah paham yang intinya memanusiakan manusia. Humanisme juga menekankan pada nilai dan martabat manusia di atas segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran yang mutlak. Humanisme ini merupakan pemikiran yang menjadi ciri khas masa Renaissance. Humanisme dapat dikatakan sebagai ciri khas masa Renaissance dikarenakan pada abad pertengahan manusia kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan kebenaran gereja, bukan menurut yang dibuat oleh manusia.
Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, berkreasi, memilih dan menentukan, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunianya. Ciri utama Renaissance dengan demikian adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan para filsuf yang mengisi pemikiran tentang hukum pada zaman Renaissance. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di dalam zaman Renaissance ini merupakan sebuah abad pencerahan yang memberikan dampak positif, di mana bertumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga membawa perubahan yang besar. Salah satu perubahan besar tersebut yaitu dalam bidang hukum. Para ahli filsuf memunculkan pemikirannya di dalam bidang hukum. Para filsuf tersebut diantaranya yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Yang pertama, Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebab-sebab alasan yang timbul dari negara. Yang kedua yaitu Jean Bodin. Jean Bodin menjelaskan hukum merupakan penjelmaan dari kehendak negara, karena negara yang menciptakan hukum dan negara adalah salah satunya sumber hukum yang memiliki kedaulatan. Yang ketiga, Hugo Grotius. Hugo Grotius mencetuskan pemikiran tentang 4 prinsip objektivitas hukum. 4 prinsip objektivitas hukum tersebut yakni prinsip kepemilikan pribadi dan orang lain, prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip sanksi atas pelanggaran hukum. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mencetuskan pemikirannya tentang kontrak sosial. Pemikiran kontrak sosial yaitu menyatakan bahwa negara terbentuk apabila rakyatnya melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian. Pada bab yang kedua ini, saya akan menjelaskan pengertian dari zaman modern. Zaman modern dikenal juga sebagai masa rasionalisme yang menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia itu sendiri. Pada masa ini, rasionalisme semakin kuat. Hal-hal yang menandai zaman modern yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di dalam bidang ilmiah, yaitu lahirnya aneka aliran-aliran besar filsafat yang diawali oleh rasionalisme dan empirisme. Selain kedua aliran tersebut, juga didukung oleh aliran-aliran besar lainnya yang ikut berperan mengisi lembaran filsafat modern, yaitu idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan pragmatisme. Kesimpulannya yaitu zaman modern ini menjadi identitas di dalam filsafat modern. Filsafat modern lahir melalui proses panjang yang berkesinambungan, dimulai dari munculnya abad Renaissance yang berarti kelahiran kembali atau yang disebut juga sebagai zaman pencerahan atau Aufklärung. Filsafat modern menampakkan karakteristiknya dengan lahirnya aneka aliran-aliran besar filsafat yang diawali oleh rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran atau paham yang muncul dalam zaman modern. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan cara pandang yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran.
Rasionalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang berdasarkan rasio dan ide-ide yang masuk akal. Kaitan antara paham rasionalisme dengan pengetahuan yaitu hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal, maka akan diperoleh suatu kebenaran. Tokoh filsafat rasionalisme pada zaman modern ini yaitu René Descartes. Yang kedua, individualisme. Individualisme merupakan sebuah cara pandang bahwa kebebasan individu mutlak menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Pandangan individualisme ini muncul karena pandangan yang sama dengan konsep humanisme bahwa semua manusia adalah sama, sehingga individu tersebut bebas dalam menentukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu empirisme. Empirisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Thomas Hobbes mengajarkan bahwa pengenalan atau pengetahuan didapat karena pengalaman dan pengalaman merupakan awal segala pengetahuan. Filsuf lain yaitu John Locke memiliki pemikiran bahwa semua jenis pengetahuan lahir dari pengalaman. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai evolusi pemikiran manusia. Dapat diketahui bahwa akal pikiran manusia itu bersifat dinamis, artinya berubah-ubah. Perkembangan pemikiran manusia dipengaruhi oleh keinginan manusia itu sendiri untuk lebih maju dan berpikir kreatif. Karena pemikiran manusia selalu berkembang dan selalu ingin menciptakan hal atau inovasi yang baru. Tahapan evolusi pemikiran manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teologi atau belief yang mengungkapkan kebenaran wilayah Tuhan. Hal ini bermaksud teologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Yang kedua, filsafat atau rasional yang mengungkapkan kebenaran silogisme. Gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham rasionalis ini menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya adalah benar. Yang ketiga, positivisme atau empirisme yang mengungkapkan kebenaran hasil observasi dan data. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.